Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua kabar baik dan sehat? Puji Tuhan. Untuk pengabdian jemaat bisa kita saksikan di layar. Untuk kehadiran dan persembahan segala sesuatunya sudah dicukupkan oleh Tuhan melalui jemaatnya yang dengan setia memberikan persembahan seluruh uang. Untuk pengumuman, BPD Yogyakarta akan mengadakan acara Gebiar Baptis Indonesia dalam rangka memperingati 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu, BPD mengadakan yang pertama pentas seni baptis. Silahkan para talenta-talenta Gloria Kain untuk mempersiapkan. Untuk pendaftaran bisa lihat di layar. Kemudian ada Basar Gebiar Baptis. Jadi kalau Bapak Saudara punya dagangan, punya usaha, bisa buka lapak di sana. Dan ada KKR, Kebaktian Kebawah Rohani. Mari kita dukung bersama acara BPD Yogyakarta Gebiar Baptis Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus jam 3 sore sampai jam 8 malam. Silahkan Bapak Saudara mempersiapkan diri. Bapak Ibu dan sekalian, sekali lagi saya menyambut kehadiran Bapak Saudara dengan sukacita. Ada yang baru pertama kali hadir? Sampainya Bang Beni, adiknya kan? Iya, itu pernah ya. Selamat datang, selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita pagi ini. Beri senyum yang tahu manis buat Tuhan kita dan buat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Ibadah minggu pada pagi hari ini 23 Juli 2023 dengan tema Harta Rohani di dalam Keluarga Timur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur ya pagi ini kita masih Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh duduk di ruangan ini. Kita ada sampai pagi hari ini bukan karena gagah kuat kita. Itu semua karena cinta kasih yang Tuhan Yesus beri buat kita. Mari tundukkan kepala. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mazmur 13 ayat 4 sampai 6 akan mengantar kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak tentang penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Manakah kami mencari
terima kasih untuk berkatmu Kau kumpulkan anak-anakmu di tempat ini. Kiranya kami akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami yang ambil bagian pada pagi hari ini Bapa, dan berkatilah acara dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kuserahkan acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita berikan senyum kembali kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Berikan salam dan Bapak Ibu menyapa kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan katakan dengan pujian Allah sumber kuatku.
firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 16. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16. Ibu Puput akan membantu membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Amin. Amin. Kita akan menaikkan syafaat, doa syafaat kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian. Aku bacakan. Begitu
Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh anugerah-Mu itulah kami dapat menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini dengan penuh pengharapan. Ya Bapa, di dalam kesementaraan inilah kami menghayati akan kasih Kristus sehingga hidup kami bagi Engkau. Pada pagi hari ini kami bersatu hati memohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu. Berkatilah keluarga demi keluarga dalam segala usaha dan pekerjaan para kepala keluarga. Engkau memberkati para ibu rumah tangga yang mengurus segala sesuatunya dalam kehidupan rumah tangga. Kiranya Engkau memberi hikmat. Anak-anak dalam studi mereka, Tuhan memberkati. Berkati kepandaian, berkati dengan kecerdasan, dan berkatilah masa depan hidup mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan berjemaat kami. Kami mohon pertolongan-Mu supaya kami yang diberi tugas untuk melayani, kami melayani dengan sukacita. Kami yang hadir dalam setiap acara berjemaat, Engkau menolong kami supaya kami mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Bapa di surga, hamba memohon berkat kesembuhan-Mu kalau ada di antara yang hadir pada pagi hari ini dalam kondisi yang lemah, yang sakit. Jamah dan sembuhkan. Tuhan berikan iman yang teguh bagi kami. Pada saat kami menghadapi segala pergumulan dalam hidup ini, tolonglah kami, kuatkan kami dengan iman di dalam Yesus Kristus. Kami dapat menjalani kehidupan dengan penuh kemenangan. Hamba memohon juga berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati para pemimpin kami, berkatilah sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Hamba-Mu juga memohon berkat-Mu untuk gereja-gereja-Mu. Gereja-gereja Baptis Yogyakarta, berkatilah. Berkatilah gereja-gereja yang ada di Provinsi Yogyakarta ini. Ialah kehadiran kami yang bagaikan terang dan garam untuk memberkati provinsi kami yang kami cintai ini. Bapa di surga, inilah kami Jemaat-Mu Gloria Kayen. Tolonglah kami supaya kami hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi kesaksian yang memberkati. Kami hadir di tengah-tengah lingkungan kami menjadi bagian dari anggota masyarakat yang berguna, yang menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Bapa, kami juga menyerahkan para pemangku praja di wilayah lingkungan kami. Berkatilah dari tataran RT hingga sampai kelurahan, berkatilah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang dengan setia hadir dalam setiap acara kegiatan berjemaat. Kiranya Engkau menolong kami dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan dalam hidup ini, dan bahkan dalam kebahagiaan dan dalam kesuksesan kami Engkau memberkatinya, sehingga kami lebih setia lagi, kami lebih lagi melayani Engkau dan hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Inilah doa jemaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani buat kita semua. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, kembali nyanyian pujian 195, nyatakan Yesus dalammu. Yeah.
Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan, Engkau memberkati dengan kesempatan dan kemauan untuk datang ke rumah-Mu ini dalam kebaktian. Ya Bapa, puji-pujian dan mengekspresikan sukacita kami, pengagungan kami akan Engkau sudah kami nyanyikan. Saatnya kami mau duduk tenang, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima sabda Tuhan melalui khotbah pagi hari ini. Berkatilah pemberitaan firman pagi hari ini, dan kami siap menerimanya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Puji Tuhan, semoga sehat ya. Dari batuk-batuk dikit ada yang cuaca memang seperti itu dan kondisi tubuh kita. Tema kita sepanjang bulan Juli, gali dan temukan harta karun rohani. Matius 13 ayat 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan khotbah pada pagi hari saya beri judul harta rohani di dalam keluarga Timotius. Kata nama Timotius bisa diganti nama Bapak Ibu sudah sekalian. Harta rohani di dalam keluarga Catur Ari misalnya. Harta rohani di dalam keluarga Nathanael Harimawan misalkan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, nggak ada pertekannya, minta tolong dicarikan. Mari kita membaca bersama-sama 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Kita membaca secara silih berganti nas firman Tuhan pagi hari ini. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman-Nya, merenungkan dan melakukan tiap kebenarannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja kita baru saja membeli cermin. Saudara bisa lihat di belakang. Pas seukuran tinggi kita. Jadi kalau saudara lihat sepatu, lihat pas semua. Di rumah siapa yang punya cermin lebih dari satu? Jam dinding lebih daripada satu? Di pastori itu ada 5 jam dinding. Ya, dapat hadiah ya, tinggal dipasang. Cermin ada 3, padahal orangnya cuma 2. Belum lagi di cermin kecil itu ada. Nah, kadang-kadang dari 2 benda ini kita bisa menemukan pelajarannya.
sebelum melakukan bepergian ya minimal kita lihat jam dulu, jamnya kurang 5 menit baru berangkat. Atau wah terlalu Belanda ini jamnya, kita bisa mencocokkan jadwal dengan jam itu. Dengan cermin kita juga bisa berkaca ya, sudah oke nggak ini berangkatnya. Jadi dua benda ini jangan sampai di rumah itu tidak ada. Repot kalau tidak ada jam, tidak ada cermin gitu. Saudara mau berkaca, ada mobil tetangga sedang parkir, saudara kaca-kaca gitu, di dalam ada orang dibuka bah gitu. Ada film kayak begitu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, cerminan keluarga Timotius, yaitu Timotius di bawah asuhan nenek dan ibunya, ini telah melahirkan seorang pelayan Tuhan yang tangguh. Akhirnya Timotius ini menjadi gembala jemaat di Efesus. Timotius bertumbuh menjadi gembala jemaat yang tangguh karena bimbingan nenek dan ibunya yang mengasihi Tuhan. Dan inilah yang menjadi harta rohani dalam kehidupan keluarga orang tuanya. Harta rohani itu tidak berwujud benda kemewahan ya. Rumah kalau dianggap mewah kalau ada marmer, meja marmer misalkan. Ada kursi goyang di teras rumahnya. Ada burung perkutut. Wah, itu era zaman dulu itu orang kaya ya. Di halamannya ada pohon sawo kecil. Wah, itu kan ciri-ciri orang kaya waktu. Lalu ada delman, ada delman ya. Zaman dulu kan masih delman. Kalau sekarang ya mobil lah. Terkadang identiknya seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan kehidupan keluarga Timotius yang diasuh oleh nenek dan ibunya, kita bisa membayangkan tentu bapaknya sudah lama meninggal. Keluarga yang sederhana, keluarga yang terbatas dengan semua fasilitas. Tapi apakah keluarga itu berhenti untuk menumbuhkan seseorang, yaitu Timotius, untuk menjadi bagaikan mutiara dalam kehidupan keluarganya? Nah, inilah yang menjadi nilai lebihnya. Dalam kehidupan keluarga saya dan saudara, kita harus menemukan harta rohani itu. Dan bahkan harus memunculkan harta rohani itu. Sehingga keluarga-keluarga di dalam Tuhan itu menjadi keluarga-keluarga yang membahagiakan, keluarga-keluarga yang menghasilkan pribadi-pribadi dengan karakter Kristus. Ini keindahannya. Jadi harta rohani itu di dalam rumah tangga setiap anggota gereja adalah keluarga yang ada di dalamnya memiliki karakter Kristus. Jadi nggak ada sangkut pautannya dengan kebendaan tadi ya. Kebendaan itu bisa hilang dalam sekejap. Beberapa berita di TV itu ditayangkan rumah terbakar, apalagi warung terbakar, pengusaha mebel terbakar, pengusaha kasur terbakar pabriknya ya. Jadi saya lihat di berita itu yang pemiliknya sambil menundukkan kepala mungkin mikir wah kok bisa hilang sekejapnya. Dilalap si jago merah, hilang sekejap. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan harta rohani dalam kehidupan tiap-tiap keluarga dalam jemaat Tuhan. Harta rohani itu apa? Harta rohani itu adalah setiap pribadi yang ada di dalamnya memiliki karakter Kristus. Sifat kepribadian meniru teladan Tuhan Yesus. Inilah yang membahagiakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau harta rohani itu adalah berkaitan dengan kehidupan masing-masing orang dalam keluarga itu memiliki karakter Kristus, lalu apa wujud nyata dari kehidupan yang berkarakter Kristus bagi keluarga Kristen? Wujudnya apa? Kalau tadi orang kaya dilihat dari wujudnya yang ada di rumah. Apa ciri khasnya orang kaya?
Oh, lantainya keramik. Ini kan ada tahu itu dulu waktu pendataan sensus itu kan, yang mendapatkan bantuan keluarga miskin itu kan, salah satunya lantainya masih tanah, lantainya tanah. Nah, repot dulu di Kalimantan tempat saya melayani, tidak ada tanah, papan, ya. Jadi rumah panggung, mereka semuanya papan, beda ini. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, manusia selalu melihat apa yang gemilau, yang bisa diidentikan sebagai orang kaya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh daripada itu, nilai-nilai kekayaan itu sebenarnya terletak pada pribadi dari orang itu. Pribadi kalau kita di dalam Yesus Kristus, berarti kepribadian seperti Kristus itulah yang menjadi harta rohani. Wujudnya berupa apa? Wujudnya berupa nama baik. Nama baik. Nama baik itu bukan tulisan di batu nisan yang diukir sedemikian rupa, ya. Ada orang yang berpesan, nanti kalau aku meninggal, tuliskanlah di batu nisanku. Batu nisannya dari marmer, ditulis dengan tinta emas. Nama baik. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau cucurkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Dalam doanya Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah yang dia layani ketika dia mengenang akan Timotius. Mengingat Engkau dalam doaku, dalam permohonanku siang dan malam. Jemaat yang dikasih Tuhan, nama baik yang dimaksudkan adalah pribadi yang seperti Kristus tadi berkarya. Sehingga dalam doa, setiap orang yang mendoakannya dengan penuh ucapan syukur. Ya Tuhan, puji Tuhan, puji kepada nama-Mu. Engkau berikan kepada hamba-Mu ini jemaat yang terus bertumbuh, yang mengasihi Tuhan. Sebutlah nama-namanya dalam doa. Aku mengenang Bapak A, aku mengenang Ibu B. Dalam perjuangan menjalani kehidupan ini, mereka tetap menjadi orang Kristen yang setia. Mereka tetap menjadi orang Kristen yang hidupnya menjadi berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, harta rohani dalam kehidupan saya dan saudara, dalam keluarga saya dan saudara, itu wujudnya nama baik. Nama baik yang bukan saja terukir di batu nisan, tapi menjadi satu kesaksian yang indah. Pengalaman Timotius ketika diajak Rasul Paulus untuk melayani Tuhan, dia sudah digembleng dulu di dalam rumahnya oleh nenek dan ibunya. Ketika Paulus datang ke rumahnya dan diajak dia untuk ayo melayani Tuhan. Zaman dulu jalan kaki. Kalau zaman sekarang dijemput. Jemput pakai mobil. Jemput pakai mobil itu tiba hari hanya, aku rasa gitu ya. Saya tidak bisa, minta maaf ya. Zaman dulu dijemput jalan kaki, jalan mengikuti Rasul Paulus melayani. Melayani bukan enak, bukan tersedia semuanya, tapi melayani dengan perjuangan, mendirikan jemaat, bagaimana dianggap sebagai orang yang dicurigai, dianggap sebagai orang yang
Kelihatannya kok ini mengajarkan ajaran yang lain oleh kaum Yudaisme. Tapi dengan kesetiaan, Paulus bersama Timotius melayani orang-orang yang Tuhan percayakan kepadanya. Ketika saat berjauhan antara Paulus dan Timotius, Paulus mengenang gembala yang masih muda dalam pelayanannya. Dan dalam doanya dia mengucap syukur, bersyukur aku bisa ketemu dengan pribadi-pribadi yang sudah dibentuk di dalam keluarganya, yang sudah dibentuk di dalam jemaat. Itu kita pembentukan. Saudara-saudara hadir dalam tiap acara berjemaat dibentuk saudara-saudara untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang indah, menjadi pribadi-pribadi berkarakter Kristus. Sehingga saya dan saudara diingat karena kasih, karena kebaikan, karena kemurahan, dan itu menjadi cerita yang tidak ada putusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya sebagai gembala sidang itu kan pasti senang kalau cerita tentang jemaat yang dilayani. Entah nanti saya khotbah di mana, ya saya ceritakan. Saya punya jemaat di Kayen, gitu ya. Jadi cerita itu ya. Cerita yang hidup, bukan dikarang-karang. Karena apa? Karena saya bertemu langsung, berhadapan langsung, merasakan langsung bagaimana kehidupan jemaat yang saya layani. Milikilah nama baik. Nama baik itu mahal harganya. Nama baik itu satu ucapan syukur. Ketika kita mengingat, ketika kita mengenang, hati kita bersuka cita, puji Tuhan. Puji Tuhan, wah ini orang luar biasa. Dalam kesederhanaannya, dalam keterbatasannya, dia melayani, melampaui apa yang orang lain bisa lakukan. Dia memberi melebihi apa yang orang lain bisa beri. Dia berdoa melebihi dari orang lain yang biasa berdoa. Dia mempunyai nama yang indah untuk dikenal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita temukan lagi harta rohani dalam kehidupan keluarga Kristen adalah iman yang hidup. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Rasul Paulus menemukan dalam kehidupan keluarganya Lois dan Eunike ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki iman yang hidup. Iman yang seperti apa? Tentu iman yang menyelamatkan mereka, yaitu iman kepada Sang Juru Selamat, iman kepada Yesus Kristus. Dari iman itulah mereka bertindak menjalani hidup ini dengan hidup. Imannya hidup. Bukan iman yang disembunyikan. Bukan iman yang hanya slogan saja, mari kita beriman, mari kita beriman, gitu ya, tidak. Tapi benar-benar dia mengimani. Ketika dia membayangkan masa depan anak-anak mereka, mereka mengimani bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Kalau dengan pernyataan iman bahwa Tuhan akan menyertai anak-anak, Tuhan akan menuntun masa depan mereka, maka bagian tugas dari orang tua mereka adalah mempersiapkan, menyediakan apa yang anak-anak perlukan, bahkan bekerja lebih ekstra. Anak-anak kita yakini di dalam Tuhan punya masa depan. Jadi bukan hanya slogan iman, bukan. Tapi dia mengupayakan sehingga iman itu menjadi iman yang hidup. Karena dia meyakini bahwa ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dan bagian kita yang mengerjakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, misalkan ini satu contoh. Contoh ini sekolah Injil liburan, anak-anak mau berkemah. Jadi tahun depan akan kemah.
Mari kita beriman ya, kita beriman supaya ada dana yang cukup. Nah, di dalam iman yang hidup itu bukan hanya sekedar ayo kita beriman, kita berendah. Ada bagian saudara-saudara untuk menyediakan. Masing-masing guru komitmen, kalau saya diberkati Tuhan, saya akan persembahkan ini. Kelebihannya aku persembahkan untuk kemah anak sekolah minggu. Sisihkan 10.000 kah, 100.000 kah. Nanti tiba hari-harinya sebelum acara, ayo kita kumpulkan janji persembahan kita. Wah, Tuhan cukupkan. Ada saja nanti di antara anggota gereja yang siap mendukung. Oke, kalau begitu saya siap air minumnya ya. Saya siap untuk bawa jagung bakar. Saya siap bawa arangnya. Oh, di kelompok-kelompok ini dari yang sedikit tadi akhirnya cukup. Iman. Mengimani. Itu yang kegiatan yang sederhana. Tapi iman yang terjadi dalam kehidupan Timotius ini adalah iman yang diajarkan melalui pengajaran dari nenek dan ibunya, yaitu satu pengajaran tentang firman Tuhan. Bagaimana anak itu bisa bertumbuh dalam kebenaran, mengerti firman Tuhan, dan bahkan mengambil keputusan untuk bisa terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Di zaman yang maju seperti ini, terkadang orang tua kewalahan dengan anak-anaknya. Tidak bisa mengendalikan. Anak-anak lebih mudah dikendalikan oleh teknologi yang ada di tangannya. Ya. Jadi kalau sudah pegang ini, pagi sampai sore nggak makan pun betah. Ya. Ini semakin di-scroll semakin menarik kalau sudah muncul. Wah, bapak ibunya, nah ayo makan, oh udah nggak ada dianggap. Ayo ke gereja, oh nggak dianggap. Anggapnya kalau wifi-nya dimatikan, jatuh. Bingung dia tuh, oh apa yang mati? Itu artinya Tuhan marah, nah. Tuhan marah, itu HP-nya dibuat meledak. Nah, cuma yang dikasih Tuhan. Terkadang kita tidak bisa mengendalikan, tetapi lakukan yang sederhana. Dengan apa? Ayo kita berdoa, ayo kita baca firman. Itu sederhana. Sampai pada anak itu sudah tumbuh dewasa, diajak ayo kita mengimani pertolongan Tuhan. Engkau katanya mau sekolah di sini, ayo kita berdoa. Engkau mau kuliah di sini, ayo kita. Engkau mau bekerja, ayo kita doakan. Jadi mengandalkan Tuhan, seraya dia mengupayakan apa menjadi bagiannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, itulah iman yang hidup. Iman yang nampak di permukaan, yang nampak di perilaku hidup saudara-saudara, sehingga orang lain itu senang. Ayo kita mengimani. Ayo kita melakukan acara ini, kita mengimani Tuhan cukupkan. Tapi masing-masing anggota tangannya diborgol tangannya. Nggak mau dompetnya dibuka, udah diborgol kan? Mau mempersembahkan, enggak, tangannya diborgol. Nggak mau. Hatinya ditimbun tanah sehingga tidak ada hati yang tergerak untuk bisa ambil bagian. Padahal caranya Tuhan itu, Tuhan menyediakan dan kita ikut ambil bagian di dalamnya. Ketika Musa dihadapkan kepada laut yang beraung, ada tongkat di tangannya. Dan Tuhan perintahkan pukul itu dan laut akan terbelah. Kalau Musa tidak mau, gimana Tuhan? Apakah Tuhan mau belah? Ya, dibiarkanlah mereka dihajar oleh bangsa Mesir. Tapi ada kerjasama. Musa ambil bagian dan Tuhan menyatakan kuasanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iman yang hidup itu adalah harta rohani di dalam keluarga.
seberapapun secercah bagaikan secercah nyala api, terus nyalakan. Jangan ditutup. Jangan ditutup kaleng. Ada lampu sentir itu kan ditutup sama ember, akhirnya mati. Ketika anak-anak punya cita-cita, itu adalah bagian dari secercah iman di mana orang tua, ayo nak, kamu punya cita-cita ini kita imani, kita mohon Tuhan yang memberkati. Orang tua nyengguyung dalam doa dan dalam kerjanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iman yang hidup itulah harta rohani dalam kehidupan keluarga. Iman yang hidup itu adalah iman yang dimiliki oleh setiap anggota gereja, sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang hidup karena masing-masing kita memiliki iman yang hidup. Bagaimana jemaat bangku-bangku ini bisa terisi dengan kehadiran orang-orang yang berbakti? Kita mengimani misalkan ya 200 kehadiran, ya minimal kita hadir dulu begitu ya. Kalau yang lain hadir 200, jemaat tidak hadir ya jadi lucu sekali ya. Kita mengimani, lalu kita membayang lalu parkirnya di mana. Kan harus pakai cara berpikir kan. Terus kalau 200 kursinya itu gimana? Dulu saya pernah masuk dalam tim pelayanan, ada teman itu sukanya visinya besar. Ketika presentasi kami memiliki visi hadir 1000 jemaat, lalu kita ketawa-ketawa. Oh, kamu masih kebaktian di ruko. Tempat parkirnya tidak ada gimana kalau sungguh Tuhan jadikan 1000 gimana? Parkirnya di mana? Padahal itu mau masuk ruko itu jalannya udah umpuk-umpukan gitu. Tapi hanya tinggal kenangan visi, hanya tinggal visi. Nah, yang Tuhan maksud itu Bapak Saudara, ketika kita mengimani, maka bagian kita mengupayakannya, membuka aksesnya, membuka jalurnya supaya Tuhan bisa lewat. Seperti Yesus datang itu kan Yohanes Pembaptis tampil membuka jalan. Nah, tapi terkadang yang dari persoalannya kita tidak mau buka aksesnya. Lois dan Eunike membuka jalan bagi Timotius dengan apa? Dengan mempersiapkan, diajar berdoa, diajar baca kitab suci, diajar untuk terima kebenaran, diajar untuk menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga pada saat dia dipanggil oleh Paulus, pada saat dia melayani bersama Paulus dan hanya menjadi gembala jemaat, dia sudah menjadi pribadi yang bertumbuh dalam kebenaran. Imannya adalah iman yang hidup. Harta rohani dalam kehidupan jemaat adalah pelayanan yang menang. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan apa? Dan ketertiban. Kita adalah pelayannya. Seluruh anggota gereja adalah pelayan Tuhan. Saudara-saudara pelayannya. Rasul Paulus memberikan nasihat. Nasihatnya adalah kita memiliki roh keberanian, bukan roh ketakutan. Kalau ketakutan itu apa-apa takut. Mau pergi gitu ya. Orang gelem tidak mau. Awal saya melayani sebuah jemaat. Jemaat itu ceritanya dulu gembala yang awal tuh mau bangun gedung gereja, tapi hanya dirusak massa. Dan beberapa tahun nggak ada yang menempati karena gembalanya pindah. Saya diundang di situ untuk menggembalakan. Jadi saya tidur di sapetak kamar begitu, lalu yang di sana yang hanya untuk kebakar itu pada jebol itu ada bekas kerusuhan atau dirusak dan sebagainya. Dan untuk WC-nya itu di bawah pohon bambu.
Cuma dikasih betek begini, lalu dikasih iup-iup. Yang kalau saya berdiri terlalu kenceng akan nyundul kepala saya, jadi saya tiarap gitu. Jadi persoalannya itu kalau malam-malam ada urusan, ada angin kerket tuh ngeri loh suaranya bambu itu, kerket gitu. Tapi kita merenung itu ada apa itu? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau saya tidak berani melayani di situ, nggak ada cerita, ya, nggak ada cerita. Jadi kok diambil apa Pak? Diambil hikmahnya. Melayani di sana dapat apa Pak? Dapat hikmah. Dapat hikmah. Ya buktinya saya nggak bawa apa-apa ya, dapat hikmah Pak ya. Dapat hikmahnya apa? Oh, bisa jadi cerita. Oh, saya dulu melayani di sana. Lalu dipanggil lagi melayani di sana. Kalau hari itu saya nggak berani, nggak ada cerita yang indah. Nah, cuma yang dikasih Tuhan, Timotius didorong oleh Paulus, ayo kamu gembalakan di kota Efesus. Keadaan jemaat ya kamu tahu sendirilah, bisa survei, bisa nilai kata Paulus, saya bayangkan saja. Dan Timotius berani ambil bagian. Dia menjadi pelayan yang menang. Harta rohani dalam kehidupan keluarga, setelah dibentuk mereka mempunyai satu kehidupan yang memiliki iman yang hidup, memiliki satu karakter Kristus, lalu ditantang lagi untuk lebih jauh lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan dia mau ambil bagian di dalamnya. Dan dia membuktikan bahwa roh yang ada di dalamnya adalah roh yang membangkitkan keberanian, yang membangkitkan satu kekuatan, akhirnya dia bisa menang atas setiap tugas yang diembannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, penata layanan saya dan saudara ini adalah pekerjaan Tuhan. Bulan Agustus nanti ada pergantian panitia perancang gereja. Sudah didoakan, sudah dipilih, dan kita mendoakan supaya kita semuanya menjadi pelayan yang menang. Menang atas apa? Ya atas apa saja. Ketakutan-ketakutan yang belum terjadi. Ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak ada, tapi takut ada loh situasi kayak gitu dalam hati itu, dalam mental kita itu. Tapi kita meyakini bahwa Allah memberikan roh keberanian karena ini untuk pekerjaan Tuhan. Jadi janganlah malu, firman Tuhan. Karena apa? Pelayanan yang menang ini akan menyaksikan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Dan semuanya itu diuji bagaikan tentara yang diturunkan dari helikopter ke ladang pertempuran, medan pertempuran. Harta rohani itu kan akhirnya harus nampak, dilihat, dirasakan dalam kehidupan setiap keluarga-keluarga Kristen. Benarkah ini yang diterjunkan di medan peperangan adalah pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus dalam perilakunya? Iman dan pelayanannya menjadi berkemenangan, diuji nanti Bapak Saudara. Bapak Ibu, orang tua nanti akan merasakan bagaimana melepas kepergian anak-anak. Dilepas. Udah bangun rumah tangga sendiri, nggak mungkin akan tinggal selamanya sama orang tuanya. Ada tetesan air mata, ada ketakutan, ada kekhawatiran, tapi bagaikan tentara yang terjunkan di medan peperangan. Kiranya imanmu, kiranya rohanimu yang selama ini digembleng, dibentuk akan teruji di kehidupan nyata. Bukan hanya di dalam asuhan orang tua, tapi di kehidupan nyatamu, hidupmu. Dan akhirnya mari kita bertekad. Bertekad untuk apa? Bertekad untuk mempertahankan karakter Kristus dalam hidup saudara. Menjaga sinar kesaksian kita di dalam Tuhan. Dan terus mengobarkan iman yang hidup ini. Serta apa? Bersemangat menjalani hidup ya. Amin Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan.
dan bagian kami adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Sekali lagi beri tepuk tangan buat generasi kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Panggilan memberi yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 akan mengantar kita dalam memberikan persembahan dan persepuluhan pada pagi hari ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ibu akan memimpin doa persembahan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik di dalam surga yang mulia, saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami, pertolongan kami padamu. Kiranya Tuhan melayakan persembahan kami ini untuk menjadi kabaran Injil-Mu ya Tuhan di tempat ini. Tolonglah kami yang bekerja, kami yang masih sekolah, orang tua kami, keluarga kami, kiranya Kau cukupkan kebutuhan kami ya Tuhan, agar di lain waktu kami dapat memberikan yang lebih baik kepadamu. Kami juga persembahkan hidup kami seutuhnya ke tangan kuasa-Mu sebagai persembahan yang hidup ya Bapa. Kiranya Kau layakkan kehidupan kami dengan inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sambil kantong diingatkan, kita akan memuji Tuhan nyanyian pujian nomor 350, betapa kita tidak bersyukur. Bersyukur karena air kaya dan subur.
surga, seluruh rangkaian bakti kami sudah selesai. Kami bersyukur bersama dengan umat-Mu yang datang berbakti pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang menyertai kami dengan kelimpahan berkat dan sukacita. Kami semuanya bersyukur dapat berbakti pada pagi hari ini. Saatnya kami akan menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Pada saat kami melangkahkan kaki kami keluar dari pintu rumah-Mu ini, kami percaya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri kebaktian pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Sekolah minggu ada di ruang di seberang gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.